Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Sadia dari Prodi Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis bagaimana kondisi lingkungan di Perpustakaan Umum UIN Raden Intan Lampung mempengaruhi perilaku pengunjung berdasarkan teori psikologi lingkungan. Perpustakaan Umum UIN Raden Intan Lampung terdiri dari 3 lantai yang masing-masing dengan fungsi ruang yang berbeda. Di lantai 1 terdapat area lobi dan juga meja administrasi. Ada ruang komputer, ada juga loker untuk penyimpanan tas, ruang tunggu, dan juga akses masuk. Suasananya lebih ramai karena menjadi jalur masuk dan juga jalur keluar bagi para mahasiswa. Di lantai 2 terdapat area koleksi dan juga ruang baca utama. Di lantai 2 ini terdapat banyak rak buku, meja baca panjang, dan juga kursi untuk belajar. Ini adalah area paling sering yang digunakan oleh para mahasiswa karena pencahayaannya terang, ruangannya luas, dan ventilasi yang cukup baik. Di lantai 3, suasananya lebih tenang dibandingkan dengan lantai 2. Ada beberapa spot duduk dekat kaca yang menghadap ke lingkungan kampus. Banyak mahasiswa memilih lantai 3 untuk fokus karena lebih sepi dan suasananya mendukung belajar intensif. Banyak juga sumber-sumber referensi seperti skripsi. Saya mengamati bahwa di semua lantai, terutama lantai 2 dan 3, pengunjung cenderung menjaga jarak duduk minimal 1 kursi dari orang lain. Ini adalah contoh personal space, yaitu kebutuhan untuk memiliki ruang pribadi agar merasa aman dan tidak terganggu. Mahasiswa juga menandai meja yang mereka tempati dengan meletakkan tas, laptop, ataupun juga buku. Ini merupakan territoriality, yakni tanda bahwa area tersebut sudah ditempati. Menariknya, di lantai 2, territoriality lebih kuat karena cenderung lebih ramai, sedangkan di lantai 3, personal space lebih besar karena lingkungan yang lebih sepi. Perpustakaan ini mendukung pemulihan perhatian terutama di lantai 3 yang lebih tenang. Berdasarkan attention restoration theory menurut Kaplan tahun 1989, lingkungan restoratif memiliki unsur being away, fascination, action, dan juga compatibility. Nah, di perpustakaan ini lantai 3 sangat restoratif karena jauh dari keramaian pintu masuk. Kemudian terdapat beberapa spot yang dekat dengan jendela memberikan pemandangan luar yang membantu proses pemulihan fokus. Nah, pada lantai 2 memiliki suasana belajar yang lebih teratur sehingga tetap memberikan efek restoratif meskipun lebih ramai. Namun, mahasiswa yang ingin fokus lebih cenderung memilih mengerjakan tugas di lantai 3 karena suasananya yang lebih tenang. Nah, menurut teori kesesakan atau crowding itu paling banyak terjadi di lantai 2 karena lantai 2 merupakan lantai yang paling aktif. Nah, meskipun tidak terlalu bising, tetapi persepsi sempit itu muncul ketika banyak meja penuh. Contohnya ketika mahasiswa terlihat mondar-mandir mencari meja yang kosong, kemudian area dekat rak koleksi sering penuh sehingga menimbulkan sedikit ketidaknyamanan. Nah, lantai 1 itu cenderung lebih ramai, namun juga bukan digunakan untuk ruang belajar, tapi lebih sebagai ruang transisi dan ruang tunggu. Untuk observasi perilaku yang sudah saya amati, saya melihat bahwa pengunjung lebih menjaga jarak, terutama di lantai 3 karena personal space yang lebih besar. Sedangkan di lantai 2, mahasiswa mengabadikan kursinya dengan meletakkan barang-barang seperti tas ataupun juga buku sebagai teritorialnya. Kemudian mahasiswa cenderung lebih fokus untuk mengerjakan tugas di lantai 3 karena suasananya yang lebih sunyi dan lebih sedikit gangguan atau suara. Spot favorit kebanyakan orang itu ada di deretan kursi di dekat jendela karena yang pertama pencahayaannya yang alami dan juga lebih cerah, dan kemudian suasananya lebih menenangkan sehingga itu mendukung teori restoratif. Nah, pada jam-jam ramai seperti jam habis makan siang atau jam 1, mahasiswa terlihat lebih gelisah dan juga kebingungan mencari tempat kosong, terutama di lantai 2 karena banyak orang yang berbondong-bondong untuk masuk dan mencari tempat duduk. Dapat kita amati bersama bahwa banyak orang yang berbondong-bondong untuk masuk di lantai 2 perpustakaan. Begitupun juga di lantai 1 di mana orang-orang berdesakan di ruang tunggu.
Berdasarkan hasil observasi, perpustakaan terjaga cukup bersih di semua lantai. Lantainya terlihat rapi dan juga bersih. Dinding perpustakaan didominasi warna hijau khas UIN yang memberikan kesan sejuk, tenang, dan menenangkan secara psikologis. Area rak buku juga terawat dan tersusun rapi sehingga pengunjung dapat bergerak tanpa hambatan. Meja tampak bersih dan tersusun rapi. Tidak terlihat adanya sampah sehingga sangat nyaman digunakan untuk belajar. Pencahayaan di perpustakaan cukup baik dengan memandukan cahaya alami dari jendela dan juga cahaya dari lampu ruangan, sehingga tidak menimbulkan area gelap ataupun silau. Tata letak ruangan yang nyaman, pencahayaan yang cukup membuat pengunjung merasa nyaman untuk membaca dan mengerjakan tugas di dalam perpustakaan. Selanjutnya kita akan membahas teori terkait personal space dan territoriality menurut Altman pada tahun 1975. Menurut Altman, personal space adalah jarak fisik yang dibutuhkan seseorang agar merasa aman, nyaman, dan tidak terancam. Territoriality adalah perilaku individu dalam menandai, menguasai, atau mempertahankan area tertentu sebagai miliknya. Selanjutnya, ciri-ciri personal space yang pertama yaitu menghindari kontak fisik yang terlalu dekat. Setiap individu tentunya ingin memiliki jarak privasi dengan orang lain ketika berada di keramaian. Yang kedua yaitu membuat jarak minimal satu kursi atau satu meja dari orang asing. Dan yang terakhir, merasa tidak nyaman ketika orang lain terlalu dekat dengan diri kita. Kemudian ada ciri-ciri territoriality. Nah, menurut Altman, ciri-ciri territoriality yang pertama yaitu menaruh barang pribadi seperti tas, buku, jaket, botol minum untuk menandai tempat. Yang kedua, tidak suka jika tempatnya diduduki oleh orang lain. Dan yang terakhir, lebih protektif saat berada di tempat yang ramai. Contohnya seperti yang sudah berada di video tadi, yang pertama yaitu di lantai 2 dan 3, mahasiswa duduk dengan jarak minimal satu kursi. Kemudian banyak pengunjung menaruh tas atau laptop di meja sebagai tanda bahwa tempat itu sudah ditempati. Nah, yang kita amati tadi bahwa territoriality lebih kuat di lantai 2 karena tingkat kepadatannya lebih tinggi. Dan yang terakhir, personal space lebih besar di lantai 3 karena suasananya sepi dan juga lebih tenang. Selanjutnya yaitu ada attention restoration theory menurut Kaplan tahun 1989. Nah, menurut teori ini menjelaskan bahwa beberapa lingkungan dapat memulihkan perhatian, fokus, dan energi mental setelah seseorang mengalami mental fatigue. Adapun unsur lingkungan restoratif yang pertama yaitu being away, yaitu merasa jauh dari gangguan. Yang kedua yaitu ada fascination atau ada stimulus menarik secara lembut. Misal ada pemandangan. Yang ketiga yaitu extends atau ruang mendukung eksplorasi dan konsentrasi. Dan yang keempat yaitu ada compatibility, yaitu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri lingkungan yang memulihkan fokus. Yang pertama yaitu ada tenang dengan gangguan yang minimal. Yang kedua, memiliki unsur alam atau pemandangan. Seperti yang kita lihat tadi bahwa pada lantai 3 itu terdapat jendela yang langsung berhadapan dengan pemandangan. Yang selanjutnya yaitu pencahayaan yang nyaman, dan yang terakhir area yang mendukung kegiatan belajar. Contohnya dapat kita lihat di perpustakaan tadi di lantai 3 paling restoratif di mana suasananya sangat tenang, jauh dari keramaian dan jauh dari pintu masuk.
Ya, yang kedua yaitu spotnya dekat jendela membantu fokus karena memberikan view luar dengan memenuhi unsur fascination. Contoh selanjutnya yaitu lantai 2 tetap restoratif karena susunannya rapi, tertata, meskipun lebih ramai. Dan yang terakhir, mahasiswa yang ingin fokus mengerjakan tugas cenderung memilih di lantai 3. Teori yang selanjutnya yaitu ada crowding dan density dari Stokes pada tahun 1972. Secara definisi, kepadatan atau density adalah jumlah orang atau objek dalam suatu ruang tertentu secara fisik. Crowding atau kesesakan sendiri merupakan perasaan sesak, tertekan, atau tidak nyaman yang muncul ketika seseorang menganggap ruang terlalu penuh. Berbeda dari density, crowding bersifat psikologis. Artinya, seseorang bisa merasa sesak meskipun ruangan tidak terlalu padat. Adapun ciri-cirinya yaitu sulit menemukan tempat duduk, perasaan tidak nyaman meski ruangan tidak bising, gerakan terbatas dan lalu lalang mengganggu, dan muncul stres atau gelisah karena ruang terasa sempit. Nah, contohnya dapat kita lihat pada lantai 2 paling sering menimbulkan crowding karena meja-mejanya cepat penuh. Kemudian mahasiswa mondar-mandir mencari tempat duduk karena posisinya banyak orang. Lalu area dekat rak koleksi padat sehingga mengganggu kenyamanan dan fokus. Sementara lantai 1 lebih ramai, tapi karena sebagai ruang transisi, crowdingnya tidak terlalu dirasakan sebagai gangguan belajar.